siapkan buku pelajaran matematikanya. Silakan disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, pakaian yang belum rapi silahkan dirapikan ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ismail. Sakit, izin apa? Sakit. Hari ini kita akan belajar mengenai translasi. Kita akan melakukan persepsi mengenai sistem koordinat Cartesius ini menggunakan aplikasi Quizzes. Yuk kita mulai. Sebentar Ibu klik start dulu. 1, 2, 3. Nah, Sri Nancy peringkat teratas dan jawabannya betul semua ya. Kita lihat, nah ya, jadi yang pertama, peringkat pertama itu ada Sri Nancy. Yang kedua Juven, Randy Juven, dan yang ketiga Agus Saputra. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, coba lihat di HP kalian tadi koordinat titik E ini dibahas sebentar ya. Koordinat titik E di sini. Tadi terlihat jelas kan titik E ini angka berapa tadi? 2. Disungguh X-nya 2, disungguh Y-nya 2. Berarti koordinatnya 2,2. Jarak G ke sungguh Y. Titik G adalah titik di sini. Ke sungguh Y-nya berapa langkah? 1, 2, 3. Jadi 3 satuan. Perhatikan dulu nak. Tadi sudah dijelaskan kalau kita akan belajar mengenai translasi. Sebelumnya pun sudah Ibu kasih tahu. Kita belajar translasi menggunakan media papan catur. Manfaat kita belajarnya apa? Kita memahami pergerakan suatu objek atau pergeseran suatu objek. Pada papan catur kita memindahkan bidak-bidak catur kan? Menjalankannya ada perpindahan. Disinilah yang akan kita lakukan nantinya. Kita dapat 1. Menjelaskan konsep translasi dengan yang 2. Menentukan koordinat bayangan hasil translasi dengan 3. Menganalisis masalah konteks 4. Mengenai translasi dengan 4. Menyelesaikan masalah konteks Hari ini seperti sebelumnya kita diskusi kelompok, presentasi dan tes formatif. Penilaiannya apa saja? Tes formatif kita menggunakan Google Form. Penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah, adalah sebuah papan catur yang sudah dijalankan. Jadi nanti kita menggunakan papan caturnya dari kondisi yang sudah dijalankan seperti ini. Ini adalah gambarnya. Nah, sekarang kalian silakan berkelompok sesuai kelompok kalian seperti sebelumnya. Agus, tolong bantu Ibu Agus baikkan LKPD dokumennya. 1 orang 1 ya. Silakan dibagikan. Ya. Bisa. Nanti bisa letakkan di meja belakang papan caturnya. Nah, ini 1. Dan kelompok ini 1. Silakan dibuka LKPD-nya. Tulis nama kalian. Ya, tulis nama kalian. Silakan kalian susun bidak-bidaknya berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Tidak masalah. Yang ini hanya membantu. Dia hanya bantu karena nih jawabannya nggak bisa lihat di sini. Dia hanya bantu biar lebih jelas. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nak?
digeser. Lihat nih, kan ada tuh yang di halaman yang kedua. Berdasarkan aturan permainan catur, adakah bidak catur yang tidak bisa digeser? Mana nih yang tidak bisa digeser? Lihat di sini. Nah, misal di sini. Nih, berarti ini nama bidaknya apa? Apa tadi? Budak. Kalau kalian nyebutnya budak ya. Misalnya budak. Budak yang berada di mana? Di F5. Berarti ditulis budak yang berada di kolom F5 kayak gitu. Sekarang cari lagi kira-kira mana yang tidak bisa digeser. Misalnya kalau ini tidak digeser, ini namanya budak juga, dia berada di mana? Nah, C5 misalnya, begitu. Paham? Jadi silahkan dicari ya. Mana nih? Ini kan B3. B3 tadi posisi di mana nih? B3. A, B. Nih, BO 3 di mana? Berarti di sini kan? Di sini kalau koordinat Kapasitas 2,3 kan? Terus dia bergeser 0,1. Artinya angka paling depan ini dia menyatakan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Kalau ini kan ke kiri atau ke kanan, maka satu ini dia ke atas atau ke bawah. Kalau dia nilainya positif, maka dia bergerak ke atas. Kalau negatif, dia bergerak ke bawah. Tadi bidak catur ini dia di B3 di sini kan pergerakannya 0,1, artinya 0 ke kiri ke kanan, ke atas 1. Berarti posisi sekarang di mana? Dia bergerak ke atas 1 langkah. Berarti kalau sekarang di, nah sekarang maka koordinat caturnya berapa? Iya, maka kalau di sini 2. Ini kan kalau ada kartesis ya, maka koordinat caturnya apa? Ini kan B, nah, ini kan AB. Tadi kan di sini pindah ke sini kan, maka sekarang posisi koordinatnya B. Ya, tuliskan B. Bagian A. Ya, itu ada latihan soal pengembangan. Silahkan kalian kerjakan ya. Oh ya, oke. Berarti kelompok 4 yang akan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil yang kami kerjakan tadi. 0 ke kiri, 2 ke atas. Posisi akhir D, A ke 3. Oke, lanjut. F1 ke kiri, 2 ke kiri, 2 ke atas. Posisi akhir D ke 3. Awal catur B3 B,3 Kartesius 2,3 arah pergeseran D sama dengan 0,1. Catur B,4 sama dengan 2,4. F,1 sama dengan 6,1. D sama dengan negatif 2,2. D,3 dan sama dengan 4,3. Udah oke, silahkan ditutup dulu nak presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ternyata papan caturnya itu berbeda dengan tampilan catur di LKPD-nya sehingga agak menyulitkan kalian. Ini kalau jawaban ibu ya, ini di A8 benteng ini, kemudian ada di D8, kemudian pion di B3, peluncur di F1 dan benteng di H1. B3, mana B3 tadi? Pion ini. Nah, dia bergerak 0 ke kiri, 1 ke atas sehingga posisi akhirnya di B,4. Lihat juga ya jawaban kalian. H1 tadi 0 ke kanan, 2 ke atas dan posisi akhirnya di H,3. Kemudian posisi A,8. Ini A8. Dia pergerakannya 1 ke kanan, 0 ke atas.
Sekarang di B,8 dan F1. Mana F1? Tadi ini F1. Dia pergerakannya 2 ke kiri, 2 ke atas, posisinya di D,3. Dan D,8 0 ke kiri, 1 ke bawah. Mana D8? D8. Pergerakannya 0 ke kiri, 1 ke bawah, sehingga sekarang di posisi D, nah ini hanya mengalih kembali dari yang tabel sebelumnya lalu disalin kembali ke sini. Nah perhatikanlah, disingkat ada T sama dengan 01. T itu, perhatikan, T itu artinya translasi. 0,1. 0 ini angka yang pertama menyatakan perpindahan ke kiri atau ke kanan. Kalau pergerakannya ke kiri, tambahkan tanda negatif. Nah seperti ini, 2 ke kiri, maka T negatif 2, 2 ke atas. Angka pertama ini menunjukkan perpindahan ke kiri atau ke kanan. Angka yang kedua ini menunjukkan perpindahan ke atas atau ke bawah. Ke kiri negatif, ke kanan positif, tanda positif tidak perlu ditulis. Ke atas positif, ke bawah negatif. Nah perhatikan dulu. Nah sekarang mari kita buat menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Siapa di sini yang mau menyimpulkan? Pergerakan di bidang kartesius. Pergerakan di bidang kartesius yang lainnya. Ya, jawaban Juven tidak salah, temannya juga benar ya. Jadi jawabannya pergerakan atau pergeseran titik ya. Titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu itu adalah translasi. Kemudian untuk menentukan bayangan hasil translasi, jika titik A, X, Y koordinatnya ditranslasikan sejauh T, A, B, maka bayangan hasil translasinya A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Sekarang kita kerjakan tes normatif, keluarkan HP kalian. Buka link nomor 2 yang sudah dikirimkan. Bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini? Menyenangkan 15%, menarik 46%, membosankan 30%. Yang membosankan itu alasannya apa nak? Membosankan. Kenapa? Kenapa membosankan dan terlalu sulit? Penilaian sikap kalian ini, sikap religius kalian, disiplin, tanggung jawab, rata-rata sudah sangat baik. Mesti ada yang baik ya, mesti ada yang baik. Ini banyak yang remedial juga. Untuk yang remedial, nanti kalian akan diberikan latihan mengenai menentukan bayangan hasil translasi. Pengayaan kalian menentukan bayangan hasil translasinya menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk pertemuan selanjutnya kita materi dilatasi. Kalian tetap semangat belajar. Harapan ibu sebelum pembelajaran kalian selalu menyiapkan diri kalian untuk belajar. Yuk kita doa dulu untuk pembelajaran. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.